Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Namir, NPM 18690032. Di sini saya akan mempresentasikan tentang siphon cake. Eh, baik, Siphon cake adalah cake yang dibuat dengan mencampurkan kuning telur, minyak, tepung terigu, serta baking powder. Sedangkan putih telur dan gula dikocok tersendiri sampai mengembang lalu dicampurkan. Siphon cake memiliki tekstur lembut seperti kapas dan juga rendah kolesterol karena tidak menggunakan terlalu banyak telur dan tidak menggunakan mentega, melainkan minyak sayur. Kemudian bahan dan peralatan yang digunakan adalah, yang pertama, bahan utama dalam pembuatan siphon cake adalah tepung terigu, protein rendah, dan susu. Sedangkan bahan pelengkap siphon cake adalah telur, gula, minyak goreng, margarin, mentega, baking powder, garam, cream of tartar, vanilla, dan essence. Kemudian peralatan yang digunakan untuk pengolahan adalah pembuatan meliputi timbangan digital, balon whisk, mixer, baskom, loyang atau cetakan, oven, kemudian pisau. Pengolahan siphon cake sendiri terdapat beberapa tahapan yang dilakukan untuk mengolah siphon cake, antara lain pemilihan bahan baku, kemudian penimbangan bahan baku, lalu pencampuran bahan tepung, kemudian pembuatan adonan kuning telur, kemudian pembuatan margarin, selanjutnya pencampuran dan pencetakan adonan, kemudian pemanggangan, lalu pendinginan dan pengeluaran dari cetakan. Kemudian penyimpanan dan pengemasan siphon cake sendiri. Penyimpanan siphon cake yang baik yaitu pada suhu ruang dan dikemas dengan mika plastik yang bersih, karena untuk mempertahankan mutu dari siphon cake sendiri. Kemudian karakteristik mutu siphon cake. Karakteristik mutu dari siphon cake terdapat dilihat dari aspek warna, rasa, aroma, dan tekstur. Aspek-aspek tersebut dijelaskan meliputi, yang pertama, bentuk dan volume siphon cake mengembang tinggi dan simetris. Kedua, rasa pada umumnya manis seperti cake dan aroma khas dari bahan yang digunakan. Yang ketiga, tekstur lembut dan berpori seperti busa. Lalu keempat, warna siphon cake kuning kecoklatan, sedangkan warna remah siphon cake sangat tergantung dari bahan yang digunakan. Namun yang paling baik adalah warna yang terang atau bukan warna muram atau suram. Kemudian pengendalian mutu dan keamanan pangan atau HACCP. Hazard analysis adalah analisis bahaya atau kemungkinan adanya resiko bahaya yang tidak dapat diterima. Bahaya di sini adalah segala macam aspek mata rantai produksi pangan yang tidak dapat diterima karena merupakan penyebab masalah keamanan pangan. Bahaya tersebut meliputi yang pertama adalah keberadaan yang tidak dikehendaki dari pencemaran biologis, kimiawi, atau fisik pada bahan mentah, contoh adanya biologis, mikroorganisme pada telur. Kemudian bahaya kimia seperti logam berat pada tepung, kemudian bahaya fisik, kerikil dan tanah pada susu. Kemudian yang selanjutnya adalah pertumbuhan atau kelangsungan hidup mikroorganisme dan hasil perubahan kimiawi yang tidak dikehendaki. Misalnya nitrosamin pada produk antara atau jadi atau pada lingkungan produksi. Kemudian kontaminasi atau kontaminasi silang, cross contamination pada produk antara atau jadi atau pada lingkungan produksi. Kemudian selanjutnya adalah pemasarannya sendiri. Pemasarannya sendiri meliputi, yang pertama adalah melakukan promosi dari mulut ke mulut, kemudian melalui orang-orang terdekat, saudara, teman, suami, istri, dan sangat mungkin anak-anak, atau menggunakan media sosial yang gratis dan tidak terlalu menghabiskan waktu seperti marketplace, kemudian
jual beli di Facebook, kemudian Shopee dan sebagainya. Selanjutnya, tentukan harga yang kompetitif. Ketiga, melakukan survei atau minta masukan dari pelanggan yang akan menunjang dan memajukan bisnis Anda. Yang keempat, memberi pelayanan terbaik dan jangan sungkan memberi reward kepada konsumen yang loyal. Misalnya dengan menggratiskan 1 potong cake pada hari istimewa mereka. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.